Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dede Rizkia Alamsyah. Di sini saya mengampu mata pelajaran sejarah. Kali ini kita akan belajar mengenai modul unit 1 mengenai sejarah peperangan 10 November di Surabaya. Hari ini kita akan membahas mengenai peristiwa Perang 10 November di Surabaya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai penyebab awalnya peperangan, tokoh siapa saja yang terlibat dalam peperangan, serta akibat yang dihasilkan dalam peperangan tersebut. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu ya mengenai peristiwa perjuangan kemerdekaan di kota Surabaya ini. Dari peristiwa inilah bahwasanya Surabaya dijuluki sebagai kota pahlawan, teman-teman. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita lihat penyebab terjadinya peperangan 10 November ini. Setelah munculnya maklumat pemerintah Indonesia pada tanggal 31 Agustus tahun 45 yang menetapkan bahwa mulai 1 September tahun 45 bendera nasional Sangsakala Merah Putih dikibarkan terus di wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Klimaksnya, gerakan pengibaran bendera di Surabaya terjadi pada insiden perobekan bendera di Hotel Yamato di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya. Kemudian, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. Plugman pada malam hari tanggal 18 September tahun 45, tepatnya pukul 9 malam, mengibarkan bendera Belanda yang berwarna merah putih biru. Tanpa persetujuan pemerintahan Republik Indonesia daerah Surabaya, di tiang pada tingkat teratas Hotel Yamato sisi sebelah utara. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang terjadi di Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya tersebut memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, yaitu pimpinan tentara Inggris untuk Jawa Timur. Pada 30 Oktober 1945, sekitar pukul setengah 9 malam, mobil yang ditumpangi Brigadir Jenderal Malabi berpapasan dengan sekelompok milisi Indonesia ketika akan melewati Jembatan Merah. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Dan terbakarnya mobil tersebut terkena ledakan granat yang menyebabkan jenazah Malabi sulit dikenali. Kematian Malabi ini menyebabkan pihak Inggris marah kepada pihak Indonesia dan berakibat pada keputusan pengganti Malabi, yaitu Mayor Jenderal Erik Karden Robert Mansberg, untuk mengeluarkan ultimatum pada 10 November tahun 45 untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara Inggris. Kemudian, ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris membuat rakyat Surabaya sangat marah. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Dalam ingatan Suharyo alias Haryo Kecik, yaitu wakil komandan Tentara Polisi Keamanan Rakyat, di sekitarnya berkumpul ratusan pemuda, semuanya membawa senjata dan pistol otomatis. Haryo Kecik mengatakan bahwa mereka yang disebut tidak lengkap membawa granat. Pertemuan pemuda dan sekelompok bersenjata di Surabaya memutuskan mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan mengangkat Surahman sebagai komandan pertempuran. Dari sini muncul semboyan merdeka atau mati. Apa sih yang terjadi ketika peperangan 10 November ini, teman-teman? Setelah terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi, penggantinya Mayor Jenderal Robert Mansberg mengeluarkan ultimatum yang menyebabkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6 pagi pada tanggal 10 November tahun 45. Ultimatum tersebut kemudian dianggap sebagai penghinaan bagi para pejuang dan rakyat yang telah membentuk banyak badan-badan perjuangan dan milisi. Ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia dengan alasan bahwa Republik Indonesia waktu itu sudah berdiri dan TKR, yaitu Tentara Keamanan Rakyat, juga telah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata yang telah dibentuk masyarakat, termasuk di kalangan pemuda.
Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan. Pasukan sekutu mendapatkan perlawanan dari pasukan dan milisi Indonesia. Selain Bung Tomo, terdapat pula tokoh-tokoh berpengaruh lain dalam menggerakkan rakyat Surabaya pada masa itu. Beberapa datang dari latar belakang agama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdul Karim, serta kiai-kiai pesantren lainnya juga. Mengerahkan santri-santri mereka dan masyarakat sipil sebagai milisi perlawanan sehingga perlawanan pihak Indonesia berlangsung alot. Dari hari ke hari hingga dari minggu ke minggu lainnya. Perlawanan rakyat yang pada awalnya dilakukan secara spontan dan tidak terkoordinasi, makin hari makin teratur. Pertempuran ini mencapai waktu sekitar 3 minggu. Apa sih akibat yang dihasilkan dari peperangan tersebut, teman-teman? Akibat yang dihasilkan yaitu perkiraan kematian di Indonesia berkisar antara 6.300 sampai 15.000 dan perkiraan kurang lebih 200.000 orang melarikan diri dari kota yang hancur tersebut. Korban warga British Indian berjumlah 295 orang tewas dan hilang. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk melakukan perlawanan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh negara Republik Indonesia hingga sekarang. Nah, teman-teman, siapa saja sih tokoh yang terlibat dalam peperangan 10 November di Surabaya ini? Yaitu dari pihak Indonesia ada Sutomo, ada Sungkono, ada Wostopo, Muhammad Mangunprojo, Muhammad Yasin, dan Haryo Jano Sewojo. Sedangkan dari Inggris sendiri yaitu ada Malabi serta Robert Mansfield. Sekian mungkin teman-teman pembahasan mengenai sejarah peperangan 10 November di Surabaya ini dari saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa cari lebih dalam lagi mengenai sejarah bangsa Indonesia yang lainnya lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official, dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.